Informasi berikutnya saudara, Badai PHK sempat menyerang industri tanah air di tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintah pun turun tangan dengan menggelar job fair secara terbuka hingga program magang nasional sebagai stimulus ekonomi. Badai pemutusan hubungan kerja menyerang industri tanah air di awal pemerintahan Prabowo Gibran. Ribuan pekerja harus menanggalkan seragam kebanggaan mereka dan menatap masa depan yang mendadak kabur. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, salah satu produsen tekstil terbesar di Asia, Streetex, terpaksa harus merumahkan 10.969 karyawan mereka hingga Februari 2025. Tangis tanya dan keheningan menyelimuti pabrik yang dulu penuh deru suara mesin. Utang yang besar, biaya produksi meningkat, dan persaingan ketat industri tekstil global membuat Streetex gulung tikar. Selain Streetex, PT Yamaha Musik Indonesia juga memangkas tenaga kerja mereka sebanyak 1.100 orang. Turunnya permintaan pasar secara signifikan membuat Yamaha menutup pabriknya di Indonesia dan merelokasi produksi ke Tiongkok dan Jepang. Namun di tengah badai PHK, secercah harapan itu muncul. Seperti di Kota Bogor, para pencari kerja memadati job fair Kota Bogor yang menghadirkan 40 perusahaan dari dalam maupun luar negeri dengan lebih dari 6.000 lowongan pekerjaan. Yusuf Maulana, warga Sukabumi, Jawa Barat yang telah menganggur selama 3,5 tahun, mencoba mencari pekerjaan melalui job fair yang digelar Plaza Jambu 2 Kota Bogor beberapa waktu lalu. Sebelumnya kerja apa, Bos? Administrasi akunting. Kalau proses sekarang untuk mencari kerja menurut Mas susah nggak sih, Mas? Susah. Sulitannya di mana, Mas, kira-kira? Kesulitannya karena banyaknya minat yang Persaingan ya? Ya, persaingan yang pengen kerja, apalagi lowongan kerja yang sangat minim. Di tengah gelombang ketidakpastian, pemerintah membuat program magang nasional yang menjadi stimulus ekonomi. Program ini memberikan pengalaman pekerja, exposure terkait dunia kerja, dan meningkatkan kompetensi. Program magang nasional ini menyasar 100.000 lulusan baru perguruan tinggi di tahun pertamanya. Sudah ditetapkan dekati 15.000 orang, dan kita masih beri kesempatan perusahaan untuk melakukan seleksi dalam 1-2 hari ini untuk melengkapi 15.000-nya menjadi 20.000. Jadi bahasa kita adalah batch 1 gelombang 1, batch 1 gelombang 2. Total 20.000, dan kemudian batch 2 sesuai dengan tadi arahan Pak Menko, tentu juga arahan dari Pak Presiden bahwa batch 2 80.000. Jadi kita diharapkan sudah mulai 100.000 magang pada tahun ini selama 6 bulan. Tentu ini akan berlanjut di tahun 2026. Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 1,4 triliun untuk mendukung penambahan 80.000 peserta baru dalam program magang nasional. 1,4 kurang lebih sekitar 1,4 triliun. Itu ditambah sama yang sebelumnya? Iya, menjadi total 100.000. Ya ini begini, ini kan bagian dari upaya kita, memang bagaimana kita berusaha untuk mencari jalan keluar dengan menciptakan lapangan pekerjaan, dengan membuka kesempatan kepada adik-adik. Bagi sebagian masyarakat, program ini menjadi babak baru untuk bangkit. Namun bagi sebagian lagi menjadi sebuah cara untuk tetap bertahan. Satu hal yang pasti, sikap pantang menyerah masih menyala di dalam tekad para pekerja Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.